Badra. Biasa sepeda tua. Katanya rumahnya deket. Rumahku mah deket banget dari sini. Emang kira-kira berapa meter? Kan ban roda sepeda kamu besar. Emang kenapa kalau bannya gede? Ya kagak tahu sih. Ah, bohong kamu, malu-malu ya. Kamu tahu kan? Iya kan? Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau putaran lingkaran itu ketika kita membuat dalam lintasan, itu akan menjadi satu garis lurus, yang mana garis lurus itulah yang kita sebut sebagai keliling lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat edukasi silakan perhatikan animasi berikut ini. Panjang garis yang dihasilkan sama dengan keliling lingkaran. Masihkah ingat waktu di desa? Tidak dong. Masihkah ingat dengan keliling lingkaran? Nah, iya betul, keliling lingkaran itu sama dengan 2πr atau pi kali diameter boleh, karena 2r itu sama dengan diameter. Nah, sekarang kita lihat masalahnya. Permasalahannya itu ada Azra. Azra ini mengendarai sepeda dari rumahnya menuju ke gor. Nah, di sana selama dia mengayuh sepedanya ini, dia menghitung ternyata ada 300 kayuhan sampai dia ke gor. Nah, jika satu kayuhan sepedanya Azra ini adalah satu kali roda berputar secara penuh, pertanyaannya adalah berapakah jarak gor jika jari-jari ban sepedanya Azra adalah 35 cm. Dari permasalahan ini kita tahu bahwa Azra ini adalah anak yang kurang kerjaan, karena selain dia mengayuh sepeda, dia juga menghitung kayuhannya. Maksud saya kalau sudah capek otot, ya jangan capek otak. Kenapa harus dua-dua dibuat capek gitu Azra. Besok-besok jual aja sepedanya Azra biar tidak perlu capek-capek ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan bantu Azra menghitung jarak rumah dengan gornya. Kita tahu sekarang jari-jari sepedanya Azra ada 35 cm. Kemudian kayuhannya sebanyak 300 kali. Satu kali kayuhan adalah satu kali roda berputar secara penuh, artinya itu satu kali kelilingnya lingkaran. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2πr, di mana keliling roda Azra itu adalah 2pi dikali dengan 35 cm, karena 35 ini adalah jari-jari roda sepedanya. 2 kali 22/7 kali 35 sama dengan 220 cm atau sama dengan 2,2 meter. Artinya dalam satu kali Azra mengayuh, dia akan maju sebanyak 2,2 meter. Kalau tidak ada got di depannya, kalau ada got ya dia jatuh itu ke dalam pasti. Pasti itu. Nah, jarak antara rumah Azra dengan gor itu menjadi 300 kali kayuhan dikali dengan keliling roda Azra, yaitu 2,2 meter, sama dengan 660 meter. Artinya rumahnya dengan gor adalah 660 meter jarak dari rumahnya ke gor. Nah, sahabat edukasi, itu tadi bagaimana kita mempelajari tentang keliling lingkaran. Dari sini kita belajar bahwa ternyata matematika itu sesungguhnya seni. Seni untuk melihat kehidupan menjadi kehidupan yang lebih mantul, manfaat, betul. Ji, lagi ngapain Ji? Ini ngajarin baris berbaris. Baris berbaris? Kok kue baris berbaris? Ajarin aku juga dong. Emang kamu kue? Ji, ini aku ambil satu boleh Ji ya? Jangan. Aduh, belum selesai aku ini, malah ngambil pakai tangan kiri lagi. Iya, maaf. Emang kamu lagi ngapain sih sebenarnya? Ini aku lagi nyusun ini. Tadi kan bentuknya lingkaran. Iya. Terus aku potong-potong, aku jadiin persegi panjang. Oh, tapi kayaknya nggak ada gunanya deh. Kamu malah ngatain. Ya udah, aku bagi dah. Jangan. Ini
Bagus banget San ya? Ini jadi lebih bagus kok. Ya bisa aja. Yaudah ambil. Oke. Bisa Ji. Hai sahabat edukasi, itu tadi ya teman-teman kita tadi itu sebenarnya mereka sedang mencoba untuk membuktikan rumus dari luas lingkaran. Seperti apa? Jadi kita bisa memotong lingkaran itu menjadi juring-juring yang sangat kecil, kemudian kita susun sehingga itu membentuk sebuah bangun datar yang kita kenal dengan nama persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang, ketika bentuknya menyerupai persegi panjang, kita tahu bahwa persegi panjang ini mempunyai rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, di mana ketika juring ini kalau kita susun, panjang yang dimaksud itu adalah setengah dari keliling lingkaran tersebut. Kemudian lebarnya itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran tersebut. Jadi, luas persegi panjang itu panjang dikali lebar atau setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari. Sama dengan setengah dikali 2 PR dikali dengan R. Sama dengan pi R kuadrat. Maka dari sinilah kita temukan bahwa rumus luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat sebuah contoh soal yang luar biasa. Di pusat sebuah kota, rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran juga berdiameter 28 meter. Berarti kalau dari atas kalau kita lihat kayak bentuknya kayak donat gitu. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp6.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput itu? Nah, di sini kita lihat cara menyelesaikan permasalahan itu mudah saja. Yang harus kita lakukan adalah mencari selisih luas lingkaran yang besar, luas lingkaran taman, dan luas lingkaran kolam. Kita hitung dulu luas lingkaran taman. Jari-jari dari lingkaran taman itu adalah setengah dari 56 meter, karena 56 meter adalah diameternya. Artinya jari-jari lingkaran taman adalah 28 meter. Maka luas lingkaran taman adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali dengan 28 kuadrat. Luas taman sama dengan 2464 meter persegi. Sekarang kita menghitung luas dari lingkaran kolam. Lingkaran kolam itu jari-jarinya adalah setengah dari 28 meter. Artinya jari-jari lingkaran kolam itu adalah 14 meter. Maka luas lingkaran kolam adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali dengan 14 kuadrat. Sama dengan luas kolam adalah 616 meter persegi. Selanjutnya kita mencari selisihnya. Selisih antara lingkaran taman dengan lingkaran kolam, yaitu 2464 meter persegi dikurangi dengan 616 meter persegi, sama dengan 1848 meter persegi. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk ditanami rumput, jadi ini lingkaran taman, kolam, pinggir-pinggirnya rumput. Banyaknya rumput yang akan digunakan atau biayanya adalah luas rumput dikali dengan biaya per meter persegi. Nah, luas rumput tadi adalah 1848, kemudian biayanya adalah 6.000 per meter persegi. Oleh karena itu, dikalikan 1848 meter persegi dikali dengan Rp6.000 per meter persegi sama dengan Rp11.088.000. Biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput di taman kota tersebut adalah Rp11.088.000. Oleh karena itu, kalau tamannya sudah jadi, dilarang untuk menginjak rumput. Karena rumput itu harganya 11 juta, mahal, dibuat dari pajak kita, jadi harus kita lestarikan. Oleh karena itu, sahabat edukasi, sampai di sini kita sudah bicara tentang keliling lingkaran, luas lingkaran, kita sudah bicara juga tentang unsur-unsur lingkaran. Dan penting untuk kita untuk mengetahui, menjaga fasilitas publik, jangan injak rumput sembarangan, karena semua itu adalah milik kita bersama, harus kita jaga, seperti kita menjaga semangat kita untuk belajar matematika agar menjadi orang yang mantul, manfaat, betul.
ya setiap matematika kelompoknya sama kalian terus? Semangat Ji, kita pasti bisa. Yaudah, kerjain kalau gitu, jangan komen aja. Iya siap. Nah, nih guys, udah jadi lingkarannya. Wih, bagus. Yaudah, sekarang kita gunting aja. Kamu dilipat-lipat. Oke, siap. Udah jadi nih 2 lingkaran. Cakep. Yaudah, ntar dulu. Nah, sekarang kita lipat jadi 90 derajat bentuknya. Nih. Terus lipat lagi. Terus kita tandain titiknya. Titik A, titik B di sudut keliling. Nah, habis itu kita buka. Nah, set. Habis kita buka, kita lipat lagi. Tapi kaki-kaki sudutnya tetap titik yang A sama B tadi. Nih, Ngelipatnya bebas tuh. bebas ngelipatnya. Asal titik kakinya A sama B yang tadi. Tuh, kan udah jadi. Terus udah jadi lipat, kita garisin dah. Habis itu kita hitung sudutnya yang ada di sini nih, yang baru kita bentuk sudut baru. Pakai ini namanya Apa tuh? busur namanya. Busur. Oh, busur. Nah, ini dapetnya 45 derajat. 45 Nah, derajat. 45 derajat. Tuh, udah, jadi gini. Sudut pusatnya sama sudut keliling. Terus hubungan mereka gimana? Bukan mereka mah, alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya baik-baik aja mereka. Ya mudah-mudahan mereka sehat dah. Amin. Sahabat edukasi, jumpa lagi masih dengan saya di sini ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang tadi sudah dicoba oleh teman-teman kita tadi. Mereka garis sana, garis sini, garis sana, garis sini. Ditanya hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja. Ya Allah. Ternyata hubungannya bukan itu. Kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Apa hubungan mereka? Apakah baik-baik saja seperti yang dikatakan tadi? Ataukah mereka ada iri, dengki, dan segala macamnya? Akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah coba sama-sama siapkan dulu, kita akan bermain. Coba siapkan jangka, busur, gunting, kertas, pulpen, dan penggaris. Kita coba buatlah sketsa beberapa lingkaran dengan jari-jari yang sama. Misal 10 cm dengan menggunakan jangka, lalu gunting dengan rapi seperti pada gambar berikut. Lalu lipat kedua lingkaran sehingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu tandai 2 titik pada busur yang terbentuk, misal titik A dan B. Kemudian buka salah satu lipatan tersebut, lalu lipat membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B, seperti pada gambar. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut pusat dan sudut keliling yang telah dibuat. Tulis dan bandingkan besar sudut keliling dengan sudut pusat yang telah sahabat edukasi buat. Ulangi langkah 1 sampai langkah 4 untuk 2 sudut pusat yang berbeda. Dan kemudian catat itu satu persatu. Maka kita akan melihat di situ, perhatikan setiap ukuran sudut pusat selalu lebih besar dari sudut keliling. Dari ketiga data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau ukuran sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Nah, sekarang kita lihat kalau ada gambar seperti ini. Dengan pusat lingkaran berada di titik O, sudut ABE ditambah sudut ACE
ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Ketiga sudut ini jumlahnya 96 derajat. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut AOE? Nah, sudut ABE, sudut ACE, sudut ADE ini adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Maka sudut ABE, ACE, dan ADE memiliki besar sudut yang sama. Misal kita anggaplah besar sudutnya mereka ini, sudut keliling mereka ini adalah X. Maka sudut ABE tambah sudut ACE tambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Artinya X ditambah X ditambah X sama dengan 96 derajat. Atau 3X sama dengan 96 derajat. X sama dengan 32 derajat. Berarti mereka ini mempunyai besar sudut, ketiganya ini adalah 32 derajat. Sekarang sudut AOE itu adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama, itu busur AE. Artinya sudut AOE ini adalah 2 kali dari besar sudut keliling lingkaran yang tadi, yang ACE, ABE, ADE tadi itu. Jadi sudut AOE sama dengan 2 kali sudut X atau nilai X tadi, yaitu 32 derajat. Sudut AOE sama dengan 64 derajat. Dari sini sahabat edukasi, kita jadi tahu bahwa ternyata sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling pada lingkaran. Dari ini kita bisa menghitung, kita bisa tahu tentang hubungan-hubungan antar sudut, dan ini mengajarkan kita juga tentang hubungan baik antara mereka di dalam lingkaran. Artinya kita juga harus menjaga hubungan baik di dalam lingkaran keluarga, lingkaran pertemanan, dan lingkaran masyarakat kita, agar kita menjadi manusia yang mantul, manfaat betul.